Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suma Fadli Kecendru. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam presentasi ini saya memilih 3 soal yang menurut saya cukup menarik dan memiliki kaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Dari 10 soal yang tersedia, saya memilih soal nomor 3 tentang pasar modal, soal nomor 5 tentang ketahanan pangan, dan soal nomor 10 tentang kewirausahaan. Saya memilih ketiga topik ini karena pembahasannya cukup berbeda, tetapi sebenarnya saling berkaitan dalam melihat bagaimana perekonomian Indonesia dapat berkembang. Pasar modal berkaitan dengan investasi dan pembiayaan, ketahanan pangan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kewirausahaan berkaitan dengan kemampuan masyarakat menciptakan usaha dan kegiatan ekonomi. Selain itu, ketiga topik ini menurut saya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dijelaskan. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengenai 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. 3 produk tersebut adalah saham, obligasi, dan reksadana. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Jadi ketika seseorang membeli saham, secara sederhana dia memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Kemudian ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Investor yang membeli obligasi pada dasarnya memberikan dana kepada penerbit dan mendapatkan imbal hasil sesuai ketentuan. Produk yang ketiga adalah reksadana. Reksadana menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi. Kalau diberikan contoh, saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah salah satunya adalah saham Bank Sentral Asia. Untuk obligasi, salah satu contohnya adalah obligasi negara Republik Indonesia, sedangkan reksadana merupakan instrumen yang dananya dikelola oleh manajer investasi. Menurut saya, keberadaan ketiga produk tersebut memberikan pilihan yang berbeda kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kemampuan investasinya. Pasar modal juga tidak hanya bermanfaat bagi investor, bagi perusahaan dan pemerintah. Pasar modal dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan. Jadi ada hubungan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pada akhirnya, kegiatan tersebut dapat membantu mendukung investasi dan aktivitas perekonomian. Selanjutnya saya masuk ke soal nomor 5, yaitu mengenai strategi yang sudah diterapkan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Secara umum, ketahanan pangan dapat dilihat dari 3 hal utama, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Ketersediaan berarti memastikan pangan yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi melalui produksi, cadangan pangan, maupun kebijakan impor dan ekspor ketika diperlukan. Kemudian distribusi berkaitan dengan bagaimana pangan dapat sampai ke berbagai wilayah dengan baik dan tetap dapat dijangkau masyarakat. Sedangkan konsumsi berkaitan dengan kecukupan jumlah pangan, nilai gizi, keamanan, serta keberagaman pangan yang dikonsumsi masyarakat. Selain 3 aspek tersebut, menurut saya salah satu hal penting dalam ketahanan pangan adalah diversifikasi pangan. Artinya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, terutama beras, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber pangan lainnya. Namun masih terdapat beberapa tantangan, misalnya infrastruktur pertanian yang belum merata, perubahan iklim, akses pangan yang berbeda antar wilayah, food loss and waste, serta regenerasi petani yang masih menjadi persoalan. Karena itu, ketahanan pangan bukan hanya persoalan meningkatkan produksi, distribusi, pola konsumsi teknologi, kondisi petani, sampai perubahan lingkungan juga perlu diperhatikan agar ketahanan pangan dapat berjalan dengan jangka panjang. Pembahasan terakhir adalah soal nomor 10, yaitu mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut saya sikap entrepreneur penting karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani melihat peluang dan mengambil resiko dalam menciptakan usaha. Seorang entrepreneur tidak selalu berada dalam kondisi yang pasti. Justru keberanian menghadapi ketidakpastian menjadi salah satu bagian dari kewirausahaan.
Ketika seseorang mampu melihat peluang dan kemudian membangun usaha, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan, buka lapangan pekerjaan, dan ikut menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Jiwa entrepreneur sendiri tidak muncul begitu saja. Berdasarkan materi, pembentukannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat personal, sikap, kemauan, dan kemampuan. Sementara faktor eksternal berasal dari lingkungan, seperti keluarga, dunia usaha, lingkungan sekitar, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Jadi entrepreneur juga memiliki tantangan, ada risiko kehilangan penghasilan tetap, rasa takut terhadap kegagalan, kebutuhan untuk terus beradaptasi, serta persaingan yang semakin luas. Apalagi di era global, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen bergerak cukup cepat. Karena itu, menurut saya seorang entrepreneur tidak cukup hanya berani membuka usaha, dia juga harus mau belajar beradaptasi, kreatif, dan mampu melihat perubahan sebagai peluang. Dari tiga pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat dilihat bahwa penguatan perekonomian Indonesia membutuhkan beberapa aspek yang saling mendukung. Pasar modal memberikan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan maupun pemerintah. Kemudian ketahanan pangan menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kewirausahaan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, menciptakan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan ikut menggerakkan perekonomian. Jadi menurut saya, perekonomian Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga membutuhkan investasi yang produktif, ketahanan pangan yang baik, serta masyarakat yang mampu menciptakan peluang ekonomi. Demikian presentasi saya mengenai tiga topik yang saya pilih dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.